Mungkin dia orang-orang olahraga itu resiko kena penyakit jantungnya lebih rendah, tapi resiko ketiban barbelnya lebih tinggi. Gue bangun, mau turun mas? Iya. Baru tuh nggak lama berhenti lenteng. Oh dari tadi gitu. Iya. Nggak bisa lewat. Jadi kita cuma digini dong, digeser-geser sama orang. Di depan pintu. Gini dong, eng. Tapi sambil diomelin. Tadi harusnya kalau betul gue. Ini full body ngomongin Soal tubuh, soal soal badan. badan. Apa keresahan pertama soal badan apa? Inilah bicara Jakarta. Selamat datang kembali di Bijak Bicara Jakarta dan masih di channel Jakarta Terkini bersama gue Sekolah Jamal dan Mas Miko juga. Kita sudah kehadiran satu orang bintang tamu yang juara Suci 8 Kompas TV. Kompas TV. Udah lama itu, Bang Niko. Susah ya Bang ya? Apanya? Audisinya. Audisi susah lumayan ya. Lawannya kan seluruh Indonesia ribuan. Dari kota-kota. Saya waktu itu ikutnya di Jakarta, lolos ya, audisi Jakarta. Ya kan memang tinggal di Jakarta. Iya. Tapi ada ya di maksudnya Jakarta dari audisi yang- di kota lain. Ada macam-macam ada. Setiap Jakartanya sendiri itu hampir 1000 tuh. Kalau di kota-kota lain mungkin paling cuma ratus-ratusan lah gitu. Suci itu yang juara dari Jakarta udah berapa orang? Dari Jakarta tuh di Suci Rian masuk Satu, orang. Rian masuk orang Jakarta lah. Iya. Suci 1. G walaupun orang Tangerang tapi iya. waktu itu Bandung. Wah. G hitung Jakarta. Iya, itu. Bang G. Terus 4 Bang David. Oh iya banyak. Habis itu 7 Remin Bogor, tapi Bogor. lah, Nah, beda. udah 8 Jakarta. Sama ini 9 Rio. Oh iya 9 tuh ya. Iya, Jakarta juga dia kan. Main lah, lumayan banyak juga orang Jakarta di juara Suci. Iya. Walaupun mungkin pas kompetisinya juga variatif ya, nggak banyak juga orang Jakarta kan. Iya. Ada juga. Kadang ada yang bilang ini juga, Bang, orang Jakarta diuntungin karena kan apa-apa yang ada di Indonesia ya otomatis pasti mulainya dari Jakarta gitu, ramenya di Jakarta. Jadi waktu main di Jakarta, ya orang Jakarta yang paling tahu bahan-bahannya atau lebih relate sama penontonnya juga orang Jakarta gitu. Penontonnya yang datang ke apa ya Pas studio atau studio ke syuting syutingnya. ya banyak orang Jakarta. Iya. Bahkan gorengan banyak juga ya di Jakarta. makan gorengan. Makan gorengan. Bahan gorengan. Oh, bahan gorengan, bener. Digoreng-goreng. Iya, tadi kenapa makan? Iya, bahan bener, bahan gorengan banyak di Jakarta. Ya. Ya benar sih di Jakarta juga banyak yang makan gorengan. Banyak juga, tukang gorengan ini banyak. Iya. Karena berkaitan sama badan Popon yang gede kan. Dia mau bikin tour stand up. Ini pertama kali tour ya berarti kan. Pertama kali tuh, Pertama kali tour. judulnya Full Body. Full Kenapa judulnya full body? body. Iya, pengen ngomongin soal body berarti. Tentang keadaan fisik, kesehatan, gitu-gitu. Sama ya, mungkin ngomongin tren-tren sekarang kan lagi banyak orang-orang yang nge-gym gitu-gitu. Bener kan ya gym sekarang di mana-mana ya ada. Bener dah. Di mana ada ruko di situ ada tempat Iya gym. bener. Kayaknya nih kalau udah ruko baru nih pertama yang nyewa ini apa pengusaha gym gitu. Iya. Setelah Mixu ini. Mixu udah gym. Ya, emang berimbang kan, satu gula. Jadi sebelahan. Iya bener di dekat rumah gue tuh ada apa namanya? Iya fitness itu tuh yang sekarang tuh fit apa itu? Iya, Fit Hub. Nah itu sebelahnya Family Mart, sebelahnya lagi ya, makanan-makanan yang bikin gemuk gitu. Di ujungnya Fit Hub, keren. Jadi tren-tren olahraga sekarang emang kelihatan lebih banyak kan. Kayak mana ada juga tuh yang ngupload kan, kayaknya di Senayan lagi pada lari-lari penuh banget. Oh iya pagi ya jogging. Mending sore Malam ada masih juga rame. tuh di GBK. GBK. Iya, jogging-jogging. Kayaknya ini ya yang kantor dekat-dekat sana dari rumah tuh bawa Salin outfit ya? untuk Bener. Itu emang sekalian nunggu macet sih, Bang. Oh iya sih. Pulang kantor lari dulu dah nunggu macet. Pantesan baru gue pulang. sekarang pulang jam 10 tuh masih macet orang-orang balik gitu. Soalnya kalau dia pulang langsung habis jam kerja, macet banget kan. Iya, pada stres kan tinggal olahraga. Lari dulu. Tapi saya pengen tahu nih sebelum di stand up
apa nih kesibukan dulu awal-awal tuh gimana? Dulu kerja di media, iya. Majalah. Oh di majalah. Iya di majalah. Jadi Majalah apa? majalahnya majalah Dewasa, majalah populer. lampu hijau. bukan. Majalah buat lo gitu. Masalah buat. Majalah ini nama sebutannya tuh kita waktu itu sebutannya majalah lokal kan. Jadi karena sifatnya di daerah-daerah tertentu aja gitu. Jadi grupnya namanya ini sih dulu namanya Info Gading Group. Oh iya tahu. Itu kayak ya emang Free bahas magazine. di wilayah Sesuai sesuai tertentu, lokasi gitu ya. Jadi itu majalah-majalah gratis yang dibagiin di perumahan sekitaran Gading. Nah, tugasnya saya tuh kerjaannya adalah nawarin orang masang iklan. Jadi usaha-usaha di ruko-rukonya sekitaran itu saya tawarin masang iklan dengan maksudnya nanti kan majalahnya dibagiin gratis nih ke warga sini. Jadi warga sini bisa lihat iklannya. Siapa tahu bisa mampir gitu. Bertahan berapa lama tuh? Itu dari tahun 2011 sampai 2013. Nah, di 2013 coba gabung ke komunitas stand up, udah habis itu resign. Resign buat fokus di stand up. Tapi lu udah pernah dapat klien belum tuh pas kerja di situ 2 tahun? Udah dua tahun berturut-turut the best marketing. Karena chief target terus. Apa salah satunya yang lu inget? Apa? Yang iklan di situ dari lu, achieve closingan lu gitu. Banyak perumahan kayak perumahan. Perumahan ya? Iyalah kalau majalah kan itu kan namanya daerah-daerah ini banyak propertinya yang tumbuh, brand-brand propertinya kayak waktu itu gue yang masuk di gue tuh ada kayak Citra Grand masuk, Citra Grand Cibubur, Legenda Wisata gitu-gitu. Itu kan emang banyak yang perumahan-perumahan yang sekitaran pinggiran Jakarta yang istilahnya menjual orang-orang, siapa tahu orang-orang di daerah tengah mau invest atau mau pindah di daerah pinggiran gitu-gitu. Lumayan tuh kalau udah klien segede perumahan gitu pasti masangnya nggak mungkin halaman dalam tuh kayak Halaman utama cover, gede, iya, cover. depan itu berapa biaya? harganya mahal tuh cover depan. Berapa paling mahal berapa? Cover depan tuh dulu di majalah gue bisa kayak 30 juta gitu. Cover depan, cover satu. Per satu kali terbit. Iya. Dia terbit Bulanan. Oh bulanan. Oke, story-nya Aukarin tuh ya, satu story Aukarin ya. Iya, dulu iya. Sama sekarang kayaknya udah nggak ada tuh perusahaan karena udah kegerus sama digital. Iya. Mending endorse artis sekarang bayar segitu mah daripada masang iklan di Story majalah. 24 jam doang hilang gitu. Mending di feed-nya Jakarta Terkini tuh. Nah, bisa bener. Mending di media-media digital begini masang iklan sekarang. Ya, iya sih. Tapi pernah ditolak nggak? Ya sering nawarin gitu. Baru masuk aja diterima kasih ini. Ada kayak ini tukang minta-minta. Namanya dulu kan. Kalau dikeluarin anjing gitu ya. Waduh. Karena udah kan biasanya ketemu itu tuh lagi gitu mungkin deh. Mas belum dulu, iya keluar lagi. Kayak sempit banget gitu di wilayah Gading. Iya makanya ke lokal, sebutan majalah lokal ya karena wilayah cakupannya kecil, nggak yang nasional gitu. Tapi memang buat usaha-usaha kecil akan lebih efektif masang di majalah yang cakupannya lokal kayak gitu dibanding dia masang di Kompas se-Indonesia, ngapain orang Jawa lihat iklan dia belum tentu ke sono kan gitu. Nggak ada yang narsis gitu, iklanin saya mas, masukin di cover. Kayak gitu. Ada Kak, karena itu kan kita kan isinya majalah nggak cuma iklan. Stylenya fashion gitu. Betul, ada beritanya juga, ada jurnalisnya juga. Nah itu biasanya dimanfaatin buat owner-ownernya. Ownernya kalau mau mejeng bisa nih di interview. Hah? Bayar, tetep. Asal masang iklan aja. Oh, asal gitu. masang iklan. Kayak bonus. Trik-triknya kalau masang iklan nanti saya liput Bu, bisa Biasanya ada masuk. bahan yang dua halaman jadi satu, dia begini. Ada, bener. Semarang gitu kan. Masih muda, sudah sukses. Itu kalau info lokal gitu, keren ini beritanya kayak keluarga dokter ini gitu. Keluarga.
Kayak status aja. Betul, gitu. betul, Iya, betul. makanya dia pengen eksis di Betul. majalah itu. Nah itu gitu tuh kan. kalau udah warganya lihat nih, tetangganya lihat, ih si ibu ini mau masuk, kita juga tuh gitu. Banyak. Panas-panas ini. Panas-panasan. Ayo Bu masuk juga. Bener. Kayak gitu kan. Caranya nggak dari yang lo memasang iklan kayak gitu. Enggak melulu begitu. Oh ini kemarin si Koko ini Betul, masuk masuk ke. Ada yang datang telepon gue nih. Datang, saya mau ini dong masuk situ, bukan mau masang iklan, saya mau masuk situ. Gimana caranya? Ini kemarin tetangga saya masuk nih gitu deh. Oh tetangga apa masang iklan nih? Kalau ada nggak usaha-usaha di sekitar sini nih? Oh saya ada punya restoran, oh masak pak, gitu-gitu. Ya trik-trik marketing lah zaman dulu mah. Itu bisa dipakai juga di media tuh, media online kayak Jakarta Terkini Bisa. ya. Kita Kita repost. bundling gitu ya. Iya kita repost, kita pamerin ke temennya. Nih temen dia aja, iya ada di repost nih. Gimana caranya? Gini. Banyak Beda view-nya. platform aja ya. Bagus tuh trik yang nggak dijalanin ya, karena udah biasa nunggu DM doang kan. Harus jemput Iya bola. lagi. Terus jemput bola Jemput sekarang bola. nih. Maupun bisa ke gading-gading lagi dia kalau nggak ada job. Tapi udah lama sih kayaknya. Masih harus cari marketing udah. Sudah jadi artis Ah, sekarang iya, komedia. iya, artis. Iya. Udah nggak mau dia. Udah susah ngundangnya kan. Lihat di YouTube. Lah, popon mulu nih kayaknya. Nah, jadi dia katanya dijolokinnya sama mantan bosnya di situ kan. Betul, waktu di majalah. Jadi ada bos yang seneng nonton stand up di TV. Ya mungkin karena di kantor dulu sering bercanda kali ya sama temen-temen ya. Sama si bos juga, lu kayaknya bisa nih Pon ikut stand up komedi, cobain aja gitu. Datang kita pulang kantor main ke tempat latihan anak komunitas di deket Gading situ, anak Jakarta Utara. Datang kita nyobain, suruh naik gitu. Ancamannya kalau nggak mau naik kena ini SP. Nah SP 1 kata bos tuh, ada manajer. Ini naik deh, pada kena SP kan. Naik kagak lucu tuh awalnya. Udah bareng sama temen-temen kantor, malu tuh. Cuma besokannya penasaran, wah masa nggak bisa ya, coba lagi deh, coba kamu terusan sampai sekarang dah. Malah risk. Yang ngeselin kayak gini. Kenapa tuh? Iya kan, orang udah niat banget nih. Niat banget kan. Mau ikut audisi, ya kan? Jadi dijorok-jorokin, menang. Keselin kan. Iya, Itu kan, mah suka cerita-cerita casting atau casting. sih. Iya. Banyak begitu. Iya, Saya jadi cuma nemenin doang tadi. Kagak dia nemenin dong, dia yang keterima. Kayaknya nggak pernah ada, ya kan nggak pernah dengar cerita dari yang enggak emang gue tadinya mau casting terus gue diterima dan sukses. Temen gue ajak dia nggak sukses nggak ada. Nggak ada kisah-kisah karena itu. emang Jadi awalnya gue datang aja sih disuruh coba-coba gitu kan. Temen gue itu nggak niat. Gitu. Nggak ada ya? kali yang niat emang kayak nggak dikasih jalan. Nggak ada tuh yang niat datang dapet jalannya sih kayaknya. Atau juga nggak mungkin juga dia. Saya dulu diajak casting, ayo teman saya ikut-ikut, nggak sukses. Nggak usah cerita kalau Iya, itu nggak usah kalau sukses. diwawancarain. Tapi karena kita ngomongin Jakarta, lahir di Jakarta ya? Lahir sebenarnya nggak di Jakarta bang, lahirnya di Medan. Lahir di Medan. Cuma umur setahun langsung ke Jakarta. Jadi waktu itu lahir di Medan karena almarhum bokap ini kan anggota ini Polri. Jadi waktu itu lagi pendidikan di Medan. Ibu juga dibawa ke sana, lahiran di sana. Nah, habis selesai pendidikan ke Jakarta, udah dari kecil jadi Jakarta. Gitu. Walaupun sebenarnya bapak juga Jawa, ibu Aceh kalau secara suku. Jadi ya numpang lahir. Medan numpang lahir, Jakarta numpang tinggal. Di mana? Daerah mana? Di daerah Menteng. Menteng mana nih? Wis, menteng aja. Ada banyak Pak, ada ditanya menteng lagi. atas, ada menteng dalam, Nah, kalau ada udah- menteng jatuh. Kalau udah ada belakangnya menteng itu kan ketahuan tuh daerah-daerahnya. Mau menteng jaya, menteng atas itu ketahuan daerahnya. Saya mau menteng doang. Tapi asrama polisi. Di belakang polsek menteng ada. Oh iya. Iya, itu menteng doang. Cuma emang ya tetap asrama, tetap ganggang juga dalamnya. Seberangnya baru rumah-rumah gede tuh. Kanan kirinya mah rumah gue. Kanan kiri Jalan Sultan Sarir, panjang Jalan Sultan Sarir tuh. Saya di ujungnya ada polsek menteng, di belakangnya tuh ada asrama polsek menteng. Kayak patokannya banyak motor sitaan deh. Iya. Yang platnya pada nggak ada gitu ya.
Iya, jadi kalau nanya menteng mana, menteng asli itu, menteng yang nggak ada belakangnya. Kalau belakangnya udah minggir-minggir tuh, deket-deket Manggarai. Iya, bener. Iya, itu menteng doang. Kehidupan di asrama polisi gimana Bun? Dari kecil Bun? Ya, gimana nih? Aman ya? Alhamdulillah kalau asrama namanya juga Mon. Nggak ada barang-barang hilang. jarang ada kejadian begitulah. Terlalu berani sih orangnya kalau emang ini. Iya ya aman ya enak ya. Karena juga kan yang namanya kalau namanya anak-anak polisi ya kadang-kadang kan itu identiknya juga emang banyak yang rada-rada tengil dah karena bapaknya polisi. Ya jadi abang-abangan gue juga dulu ya pada serem-serem juga. Ya orang anak-anak kampungan sekitar ya pada nggak terlalu banyak macem-macem gitu, anak-anak asrama gitu. Ada gap gitu aja berarti ya? Tinggal di menteng. Iya. Masuk walaupun orang mana kampung nih, Bener. ikutan nih. Gitu. Nah, karena juga kita kadang-kadang di-respekin sama teman-teman kampung lain gitu kan, karena anaknya polisi, yang barang kata kalau ketilang-tilang minta tolong. Zaman dulu mah istilahnya identiknya begitu. Jadi Anak emang asrama iya, dimintain tolong. privilege itu emang fakta banget. Ya, tapi kan polisi biasa juga kita bukan yang anak jenderal mah nggak di asrama tinggal. Ya pun asrama tapi asrama yang bagus. Ini mah bedeng. Ih, bedeng ya. Iya, tapi menteng. Enteng. Ring 1 Cendana itu. Dekat kemana-mana ya kan. Deket. Ke Taman Menteng itu paling dekat. Taman-taman banyak, Taman Suropati, Taman Lembang gitu. Kecilnya main di situ-situ aja. Jadi ada tongkrongannya tuh. Apa tuh? Tadi pas ada tongkrongannya tadi anak kampung, kalau nongkrong anak kampung bukan yang teman-teman asrama lo doang kan? Iya, ada juga nongkrong mah di sekitaran situ kan banyak kampung-kampungan kayak anak Kalipasir, anak Cikini, ya kan deket-deket situ, deket-deket Menteng tuh. Kalau hiburannya apa? Kalau dari situ kemana? Mall apa atau tongkrongan apa? Pas lu udah SMP lah. Kalau SMP paling ini ya, nonton bioskop Megaria paling deket. Dari di mana? Metropol. Nah dulu namanya Megaria, sekarang Metropol. Yang di ini mana? Pegangsaan. Oh iya ini. Bangunan klasik Bener, gitu ya. bangunan jadul tuh. Cikini kan. Cikini ya. Yang putaran itu. Hah? Metropole. Metropole, Iya, bukan. iya. Masa lu nggak tahu Metropole? Nggak tahu, lupa di Cikini mana deh. posisinya. Cikini dekat Arah stasiun RSUD. Cikini. Arah RSCM. CSCM bener, RSCM. Gue tanya putaran itu doang tuh. Yang Cikini muter tuh kan ada kayak mall gitu. Oh itu Menteng Huis. Nah itu mah itu dekat kantor pos di Kalipasir. Oh ya, beda itu mah. Nggak ada bioskop nih. Bangunan bersejarah itu. Iya, Sekarang itu masih ada bioskop Metropol lama itu? tuh Metropol. Pernah gua. XX1 tetap. Iya. Saya pikir Jakarta Jakarta Theater, Jakarta Theater atau bukan. Sarina, iya beda-beda. Johan. Ini gitu, mall paling dulu deket ada itu apa? Sampai sekarang waktu kerusuhan 98 dia kena jarah tuh mallnya itu. Megaria tadi. Bukan depan stasiun Cikini namanya apa ya dulu ya Oh itu? itu yang kayak bangunannya kayak mirip-mirip. Kayak ada apartemennya. Betul, dia ada mall ada apartemennya. Mega apa gitu ya kalau Iya, nggak salah ya. lupa tuh, Menteng iya, apa ada, gitu. ada di situ. Itu kena kejarah, akhirnya tutup tuh mallnya. Lu nggak ada sekarang. Udah nggak ada kayaknya sekarang. Sebelahnya bangunan baru tuh yang Cikini Gold Center. Iya, sebelahnya. Itu paling dulu ke mall situ waktu kecil-kecil, nggak Megaria. Sisanya mah kebanyakan kita anak-anak situ nongkrong itu Taman Lembang, Taman Suropati, Taman Menteng. Iya sih. Nongkrong-nongkrong di taman. Kalau kecil-kecilnya dulu mah kayak habis bulan Ramadan gitu ya, belum habis sahur, jalan-jalan tuh kita ke rumah-rumah orang kaya, Ngapain? mencetin bel. Pasti itu mah itu kegiatan standar. Mencetin bel. Kegiatan Bel standar kabur. orang miskin. Rumah Menteng kan gede-gede tuh, ada belnya gitu, mencetin kabur. Banyak. Suka ada got-got kecil nggak depannya enggak ya? Got-got kecil Biasanya ada kan, iya. nah, itu suka ada ikan-ikan kecil tuh. Iya. Apa kecebong. Wah, kayak ada apa kecil-kecil mah kayak orang susah tuh. Gua Ini itu nyariin rokok, bungkus rokok. Bungkus rokok Main petasan nggak? main, pasti mah Bungkus rokok main. dia apa? Main gini gambaran rokok yang dilipet-lipet jadi adu-aduan.
Wow, kita kalau nyari Game lain main ini. dulu kecilnya gua ada kan. Terus kita kalau nyari rokok di daerah Menteng itu kalau ketemu Gen Z rokok-rokok. mikir keras ini loh. Biarin aja. Tadi aja belum selesai di nyari kecebong gitu tiba-tiba gamrok. Kalau di daerah Menteng itu rokoknya aneh-aneh Kron, rokok-rokok dari luar negeri tuh dari mana? Iya di tong sampahnya. Itu rokok kan kayak ada currency-nya gitu kalau lo Oke, ini rokok Tempat sampahnya aja mewah ya di sini. mewah. Iya harus dibuka. Kalau rokok yang pasaran nih harganya murah. Kalau yang jarang harganya mahal. Kayak Bitcoin sekarang lah. Istilah zaman dulu tuh tapi pakai Enggak apa yang tadi rokok. mainannya gimana game? Ngadu-ngaduan doang. Oh, Gue punya ini nih. Ya Allah. Jarang nih gitu-gitu. Maksudnya bersinergi juga ya di apa komplek kaya gitu kan. Mainannya kaya tapi tetap tetap dimainkan oleh orang miskin. Ada aja idenya gitu. Ada aja. Lah gua mah nggak ada sih gitu. Emang iya? Nggak ada. Oh nggak ada. Ada. Udah zaman kali. Iya mungkin karena beda. Tapi buat telusuri nggak ada kan. Gue Jaksel kan pinggiran tuh. Iya. Lu nggak usah kayak gaya Jaksel lu bro. Cilandak, Jaksel lu zaman dulu masih banyak kebon gue tahu. Enggak lah. Pasti masih banyak kebon lu. Gue Cilandak belakang dekat Citos itu. Emang iya? Iya. Udah nggak ada kebon? Nggak ada lah. Komplek semua itu BNI. Komplek BNI. Duluan Belpak juga kebon kayaknya. Nah itu. Nah, kalau iya, Daerah kebon. Jaksel jaga Karsa tempat rumah. Bukan Cilandak, Cilandak Barat. Enggak. Kecil gue di situ. Dan itu gue zaman kecil tuh, jadi daerah Jagakarsa ada rumah orang tua kan, rumah kakek nenek tuh di Jagakarsa. Dulu mah masih zamannya kita duduk ngobrolnya di pohon, nongkrong di Iya, pohon. kalau Ada pohon kita duduk-duduk ngobrol. iya kalau di Zaman Gandul dulu. emang udah ada rumah tuh, mana dikontrakin. Karena kan belum pindah tuh. Ya iya masih kebun semua. Iya. Gua aja jet lag dari Jakarta main diajak ke kebun nyari paya, nyari ini semuanya nyolong ternyata. Gua pikir kayak itu tidak ada yang punya gitu kan. Itu alam bu. Alam aja. Pas lagi mau metik dong nih. Yang punya kebun. Lari gitu. Wah itu tuh jet lag, ada jet lag juga. Anda. Oh tuh kayak ada Cilandak tuh, Gandul aja. Udah jet lag Cilandak Gandul. Karena emang nggak ada kebun. Terus gue kecil SMP ada kebun. Nih. Iya makanya ada kayak gitu-gitunya pasti permainan itu. Bener. Mencetin bel orang kaya gitu. Iya. Udah kecil lah di Jakarta SD. Itu kayaknya dari dulu itu udah keren banget ya. Pencet bel orang kan terus lari. Udah Gitu. Dan keren di depan banget. orang kaya itu biasanya ada taman-tamannya. Misalnya nih pagar, dia ada taman-tamannya nih. Iya. Emang nih. Jadi suka ada bunga-bungaan apa segala Bener, macam. Kita betul. mainnya di situ. Karena ada bunga tuh bisa disedot, ada madunya. tuh. Manis yang merah manis tuh. gitu, yang merah. Iya. Kayak bunga sepatu tapi kecil. Betul. Wah itu gede banget. Itu Mas gede Batu. banget. Bener gue bilang sesuatu gede ada bunga kecil-kecil deh. Kayak bunga melati tapi merah kan. Kayak Iya. bunga tuh merah kaku gitu dia. Iya. Kalau yang Tahu gue. Nah itu mainan-mainan cari. Nah gitu. Orang susah ada di komplek kaya gitu. Banyak banget ya. Potret Jakarta karena Potret nggak ada sih. Jakarta, gitu. iya. Iya. Udah. Tapi ini kan kita bijak ya bicara Jakarta. Jadi biasanya narasumber tamu kita itu kita pengen tahu gitu loh perspektif Jakarta versi tamu kita gitu. Apa ya perspektif Jakarta ya? Kalau kata kota yang ini banget sih, kayak padet banget dah, rame banget gitu. Isinya kayak kagak ada slow-nya gitu. Orang Jakarta tuh kayaknya ngebut banget, apa-apa ngebut. Mana-mana banyak orang, banyak persaingan. Kayak kita kalau diem dikit aja ketinggalan gitu-gitu di Jakarta ini nih. Tahu udah nanti kalau udah ada IKN kita berubah agak lebih slow apa enggak nih gitu. Ngaruh. Ada. Bakal Tapi tetep begini aja ya. Itu kan cuma pusat ininya doang mereka apa bisa. Itu juga masih di apa iya apa enggak kita juga belum tahu. Apa yang enggak bang. Bener juga. Ya maksudnya bukan yang warga kayak zaman mungkin Bang Miko kali yang transmigrasi gitu. Oh, Oh iya. zaman dulu program Pak Soeharto banget. Exodus satu Satu kampung. bedol desa. Bener desa.
Kecuali kayak gitu ya. Di Betul, IKN Jakarta. iya benar. Masalahnya pada benar. mau apa enggak? Iya, pada mau apa enggak. Kalau dulu kan ya diiming-iminginnya kita nggak tahu apa ya. Iya. Lu punya tanah nggak di sini nggak? Di sini gua kasih. Iya, dulu mau tanah kayak Luas dapat lagi, itu. gitu Heeh. kan. Ya, sekarang gue bisa kali IKN Mbak Lo pilih sebanyak ya sendiri gitu. Tapi kalau ditawarin gitu mau nggak? ke IKN. Iya. Ya mau Kasih 200 meter lah gitu. Mau aja. Enggak sih kayaknya. Kalau kerjaan banyak kan di sini. Susah juga kalau di sana. Iya, ya begitu memang kalau padat apa gimana, tapi ya kesempatan emang paling banyak di sini udah. Kerjaannya banyak di sini di Jakarta. Kalau keluar mah kayaknya susah juga gitu. Dulu waktu kecil nih, ngebayangin kan kalau lihat Jakarta tuh dari TV aja. Mm-mm. Gitu. Oh bingung nih, ini mobil banyak banget pada ngapain gitu. Kayak gitu dulu. Iya, tapi dulu yang paling gue cerita juga kan masalah misalkan KRL aja, itu kan kayak apa lebih parah sebenarnya. Iya. Sekarang ininya masih udah mending gitu, tapi orangnya yang penuh banget tuh KRL tuh. Betul. Itu gimana cara Dulu mungkin lebih parah, tapi kayaknya gue ngebayangin KRL dulu tuh lebih seru aja gitu. di atas gitu? Di atas iya, atau di dalam banyak tukang-tukang jualan yang kadang-kadang kita ada barang ini nih. Iya, surprise aja gitu. Bisa. Jualan sarung remote. Ada aja gitu, yang bahkan yang kakak kepikiran kita cari, kita butuh nih kita beli. Ya sekarang kan udah kayak transportasi aja gitu. Dulu mah ajang shopping juga itu, naik kereta tuh, Jakarta Bogor, pulang-pulang banyak tentengan aja. Udah dari buah ada, tukang buah ada dulu Mana kereta. beli sendal kiri semua. Beli sendal ada, beli sarung remote ada, macam-macam dah. Kok bisa beli sendal kiri semua tuh nggak dicocokin? Ya namanya rame orang kali kron susah. Itu sih baru 2 kali soalnya nggak ngerasain banget. Yang zaman dulu keretanya itu ya. Sekali Gue sering dulu pengguna KRL. Iya. Dulu rute ini Tebet stasiun kota. Zaman stasiun kota masih banyak DVD, VCD bajakan. Oh benar, Itu banyak itu. banget tuh dulu Tuh, tuh. padat banget kan. Oh dulu gue lumayan seringnya ya itu dari Cikini ke Lenteng Agung karena mau ke rumah keluarga. Kirain gondang dia. Kaki di sini kamu sama aku. Tapi rumah saudara yang di Jagakarsa gitu. Lenteng Agung. Jadi sekarang pernah naik KRL lagi nggak? Terakhir lo? Terakhir Terakhir baru kemarin banget sih. Belum lama juga naik. Di Manggarai itu udah ada jalur-jalurnya banyak banget kan. Bener. Yang ke Bogor, ke Bekasi, Iya dia kan transit itu stasiun transit Manggarai kan jalur yang kayak ke Kereta bandara, Tangerang atau apa gitu ada semua tuh. Kereta ke Jawa. Ya. Enggak lewat jauh. Lewat. Emang Tapi nggak iya. naik dari situ kan? Iya enggak ada Gambir. Dari Gambir kan? Gambir. Naik Manggarai. Tapi lewat situ kan? Enggak. Emang enggak ya? Senen langsung. Gambir, Gambir. Manggarai. Manggarai. Kereta jarak jauh Manggarai juga. Iya. Iya kan? Oh. Enggak, Enggak. Bekasi belok ya, Bekasi ya Iya, belok. jadi dari Gambir tuh kayak ke Senen kalau nggak salah. Bener bisa jadi ke Senen atau ke Bekasi, arah Bekasi yang kalau jalur ke Bandung atau apa gitu kan. Bekasi, Cikarang gitu tuh dia belok ke situ. Iya, maksudnya bukan kita di jam padat tuh udah nggak pernah kan, pasti lu menghindari kan? Benar. Dan ya orang-orang itu juga kalau kagak keharusan kerja juga kagak ngapain dia naik rame-rame, padat-padat emang. Tapi murah sih. keadaan. Iya murah emang. Murah dan enak, udah tinggal cepet, tinggal diem aja dibanding bawa motor sendiri. Capek, apa ya. Ya jet lag juga sih ya. Iya paling gitu-gitunya. Tapi enggak kalau rame tuh. Mepet soalnya. Saking mepetnya udah nggak goyang. Iya, gua ngerasain pernah tidak sengaja itu. Dulu waktu zaman siaran masih di Bogor, pulang kan siaran sahur waktu itu. Kan biasanya selalu berlawanan arah gue naik KRL tuh. Nah, ini pas sahur. Terus gue ntar dulu deh baliknya jam nggak langsung habis sahur langsung ke sana gitu. Agak tuh setengah jam dulu santai dulu terus baru ke stasiun. Oh, masih sepi.
Sepi memang di Bogor. Di Bogornya karena pertama, iya. Yang nggak di pikiran adalah Iya. ngantuk kan, namanya begadang, gua tidur aja, dapat duduk langsung cas di orang. Terus ya ketiduran dalam artian kita ngerti kalau stasiun lagi kita harus diri Turun, dan iya benar. Iya. Nah ini gua mau turun di Lenteng, itu pas banget Tanjung Barat udah lewat gitu. Jadi gua bangun tuh Tanjung Barat tutup udah jalan gitu. Waduh, Lenteng habis ini. Gua diri Susah banget tuh. Oh, iya. Kebalik gua Tanjung Barat dulu tuh baru Lenteng. Enggak deh, bentar, Lenteng dulu baru Tanjung Barat. Jadi gua bangun mau turun Mas. Iya. Baru tuh nggak lama berhenti Lenteng. Oh dari tadi gitu. Iya. Nggak bisa lewat. Jadi kita cuma diginiin dong, digeser-geser sama orang. Tahu di depan pintu. Gini dong, eng. Tapi sambil diomelin. Tadi harusnya kalau betul gua. Udah harus 3 Biasanya stasiun kan udah sebelumnya. mepet. Mana Dikit-dikit. kadang-kadang ini yang kan dahulukan yang keluar. Kan. Kadang sama. Tapi sekarang udah mulai ini sih. Udah mepet dari luar masuk lagi, kedorong lagi, susah tuh. Nah itu salah banget tuh, pernah ngerasain itu tuh pengalaman. Wah gila, kebayang nih mereka ya berangkat jam 7 aja begitu gitu, bagi jam 8, jam 9 itu. Jakarta tuh. Potretnya gampang deh, KRL aja. Kalau kan transportasi itu sekarang, kalau selain KRL, lu sempat ngalamin ini kan naik ini bang, apa helicak? Apa? Helicak. Gak nyaman? Helicak. Ricak. Gak nyaman? Terbang gitu dia, tapi digenjot. Kagak. Bentor, becak. Bukan helicak dulu ada. Kagak ngalamin. Sepeda pernah gue di ini deket-deket kota. Ojek sepeda, Vespa, gua iya pernah enggak nih. Vespa di Aku pasar. dia helicak kalau lu cari tar gambarnya. Kita duduknya di depan, yang bawa di belakang. Ya beca. Tapi dia karena heli, karena dia ketutup semua nih. Tempat duduk kita tuh kayak mobil. Jadi ada depannya, pintu. Jadi bentuknya tuh bener-bener kayak helikopter. Makanya helikopter becak. Dulu ada. Abangnya di luar. Abangnya tuh nggak ada tutupannya. Iya. Bener, jadi kalau hujan kita aman, abangnya kagak. Zaman dulu tuh. Sebelum becak-becak itu di Atau setelah? Setelah becak itu dibersihin, ada muncul helicak, nggak lama bajai. Setelah helicak baru bajai. oh, zamannya bajai. Sebelum bajai. sebelum Ya, bajai. lama banget ya. Lama banget. Udah kagak ada kan. Udah kagak ada sekarang. Belum, masih kecil. Zaman masih sama bemo, saingannya Oplet. helicak, bemo, oplet, iya. Gue di zaman Sebelum kancil bajai. gua. Gue di zaman kancil. Zaman kancil. kancil. Kancil mah Udah udah modernisasi itu. bajai mesin. Barang Iya. upgrade dari Gila, apa namanya? Bajai patak kan. Itu kayak impian gue buat naik kancil caranya Naik gitu. kancil, iya. Jadi itu belum sampai pernah sih naik sekali, inget banget pernah naik sekali. Terus kayak udah gitu. Gak ada lagi. Iya. Cepet banget itu. Oh, nggak ngalamin bang helicak bang. Dulu enak duduk di depan, kita abangnya di belakang gitu nih. Kalau abangnya pergi kita nggak tahu, karena kita di dalam ruangan. Lu berhenti. Kayaknya Helicak gue belum hijrah ke Jakarta. deh. Oh belum. Kayaknya. Pokoknya terakhir itu ini deh, apa? Bemo masih bemo masih. Iya, bemo. Aja udah enggak, gue bajai sih ya gue. Bemo duduk ada depan. Tapi bukan bemo banget sih yang duduknya nyamping-nyamping di rumah Iya, itu. Iya depan. Iya. Bemo. Bemo. Kalau roda 3 apa enggak? Kalau bedanya kan cuma Oplet roda 4. oplet. Oplet Bemo kayaknya. roda 3. Bemo ada 3 daerah. Dulu bemo terakhir ada di Jakarta, daerah gua di RSCM, dekat-dekat RSCM masih Bemo gue dulu masih terakhir. lihat tapi Ya. nggak pernah naik. Udah rare lah zaman itu. Iya. Susah nyarinya. Udah masuk bajai. Bajai ya zaman dulu kalau kita gitu naik bajai sama anak-anak barengan rame-rame. Yang nawar 2 orang yang berhentiin nih. Begitu abangnya, oke, cus keluar rame. Naik di pintu di belakang. Yang main puasa tuh kalau habis sahur. Itu kan ada tebak-tebakan yang kayaknya nggak bisa dipakai lagi sekarang. Apa tuh? Apa bedanya bajai sama kura-kura? Apa? Bajai sama kura-kura. Kalau kura-kura kita deketin, kepalanya masuk. Kalau bajai deketin kepalanya nongol. Mau kemana? Oh iya bener. Itu kan jurusan karena era bajai. Iya. Sekarang nggak ada. Gue kebayangin lagi namanya pakai topi, pakai Iya, tanda pakai- kan. Mana bang? Gituin. Dibedain sama kura-kura. Bajai. Tapi bajai masih banyak banget di daerah Roxy.
Sekarang ini. Oh iya. Gunung Sahari. Udah yang Gajah biru-biru Mada. tapi sekarang kan ya warnanya. Udah Itu yang ada tuh. BBG. Antri kan berjejer rapi. Udah BBG ya sekarang. BBG. Bajai gas. Hijau. Biru. Oh hijau, ya biru. Dulu kan masih yang 2 atap tuh, yang geter, bajai geter. Bener itu. Pegang besinya itu gini. Lebih parah kalau pegang besi. Tahu ke depan ada, kita kayaknya ke depan nggak ada lagi, kayak karena udah ada yang online itu ya. Iya. Kayak nggak butuh lagi ya, Kopaja hilang, Metro hilang. Iya, Metro. Walaupun ada Jaklingko ya, tapi sebenarnya nggak terlalu banyak juga tuh penggunanya tuh. Sekarang udah pakai busway atau online. Metro Mini. Metro Mini udah nggak ada bis-bis gitu. Ya eranya. Tapi gue masih bisa ngebayangin sih bau besi Metro Mini itu masih kebayang. Wah, Kalau kita Karat-karatannya. itu tuh kenangan. Tersisa-sisa. Kalau mau pegangan milih dulu nih mana ya. yang bersih mana yang bersih. Bener. Yang tempat duduk tuh nyaman karena kan berbentuk pantat gitu. Betul. Kalau buat Cekung gitu ya. buat apa ya? Gak mikir kapan empuk gitu. Kadang udah bolong-bolong kan itu. Bener, bolong-bolong. Sampingnya somplak. Saya maksudnya nggak ada lagi tuh ya alat-alat transportasi yang kayak bajai gitu yang bisa beberapa orang tapi kecil gitu di masa depan untuk biar kayak nggak ojek online yang satu doang gitu. Kalau helicak itu berapa orang? Dulu mah gua kecil-kecil gua bisa kayak emak gua sama adik-adik gua muat gitu. Dia cuma kalau orang dewasa 2 dah, orang kayak dewasa becak 2. gitu ya? Kayak becak persis. 3 orang berarti. 2-3 orang. Boleh helicak. Ya itu boleh tuh helicak adain lagi. Digenjot apa mesin sih dia? Mesinnya kayak mesin Vespa gitu, abangnya di belakang, naiknya. Oh iya maksudnya itu bisa lah. Atau kayak listrik. mobil-mobil listrik yang kecil-kecil tuh sekarang kan ada tuh yang Anjir, 2 doang, yang 2 yang kayak mau depan belakang satu depan satu belakang ada keren mobil-mobil listrik. Wuling. Wuling nggak juga dong. Wuling nggak 2, Wuling bisa lumayan lah, bisa 4 juga. Oh ada yang lebih kecil lagi. Ada lagi. yang kecil ada di TikTok sering lewat tuh mobil Di sini, Cina. di luar. Di luar. Ya kan semua juga dari luar gitu, bajaj aja dari India. SMK pun. Mana SMK? Kan mobil SMK mah kagak, bukan buat ini. Masih ada di India berarti ya kalau bajai ya? Bajai berarti masih ada. India masih. Nggak tahu di luar negeri kenapa masih dipertahanin ya transportasi kayak gitu, kayak di Thailand masih ada tuk-tuknya gitu. Iya itu sebenarnya Kita kan enggak, kita udah hilang udah transportasi jadulnya gitu istilahnya. Jogja ada tapi masih. Delman. Iya. Oh iya. Bentor. Di Jakarta ada Delman kalau hari Minggu. Terus sekarang tinggal hari Minggu dong. Iya. Di sekitaran kayak Monas pernah ada gitu lewat, kan. Iya sih ada rute daerah HI gitu. Iya. Bayar berapa gitu sih. Tapi kayak lebih ke buat Wisata ya, iya, bukan bukan transportasi. Iya. ya kali nggak ganggu Pak kalau itu di Sudirman tiba-tiba banyak banget kuda. Ya beca orang lah kalau yang ditarik ke orang. Film Jackie Chan itu mah film Jackie Chan. Bang Popon, gue penasaran nih. Apa? Namanya kok Popon Kerok kan itu. Oh, kalau nama Popon sebenarnya itu panggilan dari kecil, dari orang tua gitu. Dari rumah dari kecilnya. Nah, kalau Keroknya itu ngambil dari almarhum Bang Benyamin kan. Biang Kerok tuh. Nah, dulu kita demenan nontonin, dengerin lagu-lagunya gitu. Berarti Jadi spellnya Kerok ya, bukan Kerok ya? bacanya. Dulu tuh awalnya sebenarnya dari nama-nama kayak zaman Friendster gitu tuh bikinnya tuh Popon Biang Kerok gitu, zaman Facebook tuh Popon Biang Kerok. Nah, di akhirnya jadi Kenapa biangnya yang hilang nggak Kerok kan jadi Popon Biang kan? kayak Biang Kerok tuh dengan Kerok aja udah cukup mewakili, wah orangnya Kerok nih gitu. Nggak usah kayak kan Biang terlalu lah gitu, terlalu kayak bikin masalah gitu. Nah ini ya dikit aja masalahnya, jangan terlalu. Dari situ sih awal itu Popon Kerok. Milih. Nama aslinya bukan itu. Nama aslinya bukan itu, cuma nama panggung gitu.
Nama asli mah soleh banget. Muhammad Saleh. Gitu. Berarti ini kan tour kedua, dia tuh udah bikin tour yang pertama namanya Bukan tour, berarti tour. spesial show. Spesial Udah yang bikin show yang pertama tapi nggak tour waktu itu, Oh, iya, Open iya. Minded namanya. Oh pertama special show. Spesial show aja nggak ada show. tournya di Jakarta doang. Namanya Open Minded judulnya. Oh ini yang kedua. Kedua full body. Full body. Memang kayak ada niatan mau bikin trilogi gitu bang. Jadi pertama kan mind, open minded, mind pikiran. Kedua full body, body. Nah nanti yang ketiga soul, ngomongin soul. Jadi mind, body, and soul. Main body. Dalam banget ya. Main body. Niatnya sih gitu. Keren. Yang ketiga, mau Matt. Matt yang keempat. kenapa main body? Soul Matt. Tiga aja udah main body and Main soul. body and show. Kalau nanti mau bikin lagi, cari lagi tiga lagi apa gitu. Oh, dari awal lagi. Iya. Emang kalau harus di konsep kayak gitu-gitu ya? Enggak juga sih, pengennya aja. Oh. Biar kayak film kan ada 1, 2, 3-nya gitu. Oke. Ini. Kalau ntar siapa tahu ntar bikin lagi yang 3 apa gitu, cap cip cup. Iya. Ini di mana aja? Ini turnya di 6 kota. Di Bali, Batam, Jogja, Kediri, Bandung sama Jakarta. Kediri. Terakhir di Jakarta, Kediri. Jawa Timur. Betul. Banyak yang nanyain kenapa Kediri? Oh karena gak dapet Surabaya Malang. Karena lagi rame anak-anak juga yang lagi jalan tur, anak-anak stand Oh, up. biar nggak bentrok. Iya bentrok di Surabaya sama di Malang itu udah nggak dapet jadwal lah istilahnya kayak udah ke booking sama komik yang lain, udah ngambil duluan. Akhirnya kita saya mikir mana ya kota yang cakupan daerah Jawa Timur. Ya yang paling aktif anak komunitasnya bikin show ya anak Kediri. Ya udah katanya ambil Kediri lah. Harapannya sih Bondowoso. jauh terlalu pinggir banget. Harapannya ya orang-orang Surabaya Malang masih mau mampir lah ke Kediri gitu. Iya. Konsepnya gimana gitu? Konsepnya kalau di stand up kita kalau bikin special show itu atau show tunggal itu istilahnya kita main sendiri selama 1 jam minimalnya tuh. Baru bisa dikatakan itu special show lah. Syaratnya itu 1 jam. Lebih boleh, kurang nggak boleh gitu. Udah main sendiri selama 1 jam. Paling nanti ada pembukanya. Saya bawa pembukanya dari komunitas Jakarta Selatan. Ini ada Sukron juga termasuk yang akan ngebuka saya di Bali. Di Bali. Di Bali. Nanti di Batam ada teman Jaksel namanya Muharram Fahri yang ngebuka. Terus di Jogja nanti ada Bang Putra Patinama yang ngebuka. Di Kediri juga Bang Putra Patinama. Di Bandung nanti ada Andis sama Faiko Roman yang ngebuka. Di Jakarta nanti ada Setiadi Ilham sama Sastra Silalahi yang ngebuka. Gitu. Tiket udah bisa dibeli di Tiket bisa dibeli di Tip-Tip. Buat yang di 5 kota selain Jakarta, itu harga tiketnya sekarang masih tahap pre-sale di 75.000. Nanti kalau di harga normalnya di 125.000. Jakarta lu rencana berapa tiket? Jakarta nanti di harga pre-sale-nya di 175.000, di harga normalnya di 225.000. Di mana? Kalau Jakarta, rencananya di gedung auditorium RRI yang di gedung Monas. Rencananya tuh. Tinggal nunggu jadwal Masih nunggu jadwal booking lokasinya nih. Bulannya Jakarta terakhir di 9 November finalnya. Itu startnya di Bali kota pertama di tanggal 14 September. Itu tiap minggunya sampai nanti di 9 November. Jadi selama September, Oktober sampai November. Oke. Wah, seru ya keliling ini kota-kota. Belum keliling sih kalau cuma 6. Ya lumayan lah. Kalau mungkin itu ada ini kan preferensi emang kota-kota yang apa namanya Banyak orang banyak bukan orang banyak. bermasalah gitu, untuk libur gitu mungkin apa gimana sih? Iya. Nggak iya sih kalau misalnya kalau pilihannya kayak Batam mungkin mencakup biar siapa tahu ada penikmat karya saya di Sumatera. Tapi ngambilnya yang agak tengahnya gitu misalnya kayak kalau misalnya di Medan nanti orang yang misalnya dari Palembang atau Padang kejauhan jadi kita ngambil di Batam. Siapa tahu orang Medan mau ke Batam, orang Palembang mau ke Batam, orang Padang mau ke Batam, tengah-tengahnya lah gitu. Cakupannya emang baru Sumatera, Jawa, sama Bali sih sebenarnya emang nggak kalau Kalimantan
terlebih soalnya masalah cost produksinya lumayan mahal. Iya, lumayan jauh ya. Pesawatnya tuh kalau kayak ke Sulawesi juga begitu. Jadi NTT juga takut agak jauh. Ke NTT kejauhan gitu. iya udah NTT deket Bali kan. Timor Leste. Bisa kali nyebrang Bali. Timor Leste bukan Indonesia. Udah luar negeri itu udah. Itu udah mau go internasional berarti. Pakai paspor ya. Iya, mana tiket sekarang mahal, tiket Iya. domestik, ya kan? Makanya. Malah murah tiket ke luar negeri kan. Iya. Jadi Yang di ngomongin tiket. Jawa aja, Jawa kan bisa jalur darat kereta murah. Iya, betul. Anak provinsi lain belum merata ya gitu ya Pun ya. Waduh. Mau gimana, mau diratainnya emang mau diapain tuh? Tadi bilang dari sana kan juga ada darat bisa lah. Bagaimana kalau Kalimantan lewat Ya darat? enggak, di Kalimantan lewat jalur darat ke lain-lainnya kota-kota di Kalimantan gitu. Ya kan kita sekarang ke Kalimantannya dulu, itu masalah yang awalnya adalah. Oh, jadi mau ke IKN gitu maksudnya? Apa gimana Belum sih? Iya, Jadi. ntar aja dah kalau udah jadi KN baru kita tur ke sana. Main depan Garuda. Oh, iya, seru tuh. Tanggal 17 kan? Wih, udah ini upacara di sana ya. Jadi nggak sih? Enggak. Kenapa nggak jadi? Kalau yang ngatur lu, orang Pak Jokowi siapa bilang tahu dipercepat nih. Iya belum siap. Udah tadi berita udah gue lihat tuh air bersih udah mengalir di IKN. Kirain masih yang siap, tapi belum. Tapi kemarin masalahnya adalah nunggu listrik sama air bersih. Air bersihnya udah tinggal listriknya Emang belum doang. ada listrik? Kemarin bilangnya gitu masih belum siap listrik sama air bersih, pasokan air bersih. Oh jadi sekarang udah pada bawa powerbank ke sana ya udah ada listrik lah. Buat ngecas apa. Wih bisa, udah lampu yang bisa nanya jalan juga udah nyala. Itu pakai itu energi surya panel gitu. Nah, Oh, surya. surya panel kirain. Surya Pak siapa gitu. Kenapa? Energi orang. Ya berarti lo ngomongin nih open minded terakhir ya, open minded ngomongin soal Pemikiran. Nah ini full body ngomongin Soal tubuh, soal soal badan. badan. Apa keresahan pertama soal badan apa? Ya pasti fisik kelihatan lah bentuk tubuh. Udah proper. Mungkin agak kesulitan outfit ya Pak. Betul. Sudah fit sekali. Sudah pakai fit baju apa aja sekali. fit. Udah rajin Pak, ini angkat-angkat barber. Nah, itu masalahnya. Saya nggak terlalu pengen juga tuh untuk merubah bentuk tubuh gitu. Maksudnya kayak ada orang bilang yang kayak nggak apa-apa gendut, yang penting sehat. Nah itu saya juga nggak setuju gitu, kayak nggak ada kayaknya gendut yang sehat. Orang gendut aja udah sebuah penyakit obesitas. Tapi sadar kalau gue gendut juga tapi obesitas, tapi juga nggak mau pengen kurus juga, jadi pengen gini-gini aja lah hidup gitu. Daripada Kayak nggak ngoyo banget. nggak ngoyo harus nurunin bagaimana. Ya susah lah ketemu gorengan makan gorengan. Itu masih enak. before after. Aduh, di editing aja nih. Di Photoshop aja itu. Nah, iya ya. Ini kayak kalau kurus gimana? Nggak terlalu ngoyo lah gitu. Ya, karena juga kadang kalau ngomongin ini mungkin pesannya kayak ya kadang-kadang agak kesel juga ngeliat orang-orang yang suka olahraga nge-gym gitu, karena dia kadang pandangannya tuh ngerasa dia dirinya paling sehat gitu. Kalau ngeliat kita nih udah kayak wah orang sakit, ini mah orang penyakitan nih. Dulu sih males olahraga. Orang males, ada kan istilahnya belum tentu gitu juga gitu. Ya kayak orang kan ada juga orang olahraga, maaf gitu, ada yang malah jadi sakit, malah jadi meninggal, ada juga gitu yang olahraga gitu. Takdir gitu. Ya kan, jadi belum tentu juga gitu ya kita gendut. Ya harus apresiasi mereka sudah berikhtiar. Iya benar. Ya, tapi maksudnya jangan ngejudge kita Oh, juga. nggak bolehnya ngejudge orang. Kayak orang, wah pasti ini. Ya mungkin dia orang-orang olahraga itu resiko kena penyakit jantungnya lebih rendah, tapi kan resiko ketiban barbelnya lebih tinggi. Keseleo. Dibanding kita. Kita kan jauh dari mesin barbel. Cengklak ya, sering banget. Kepelitek Pak takanya ada aja. Ketiban ini beban, kaki jempol ketiban beban ada deh. Cantengan ya paling. Lumayan loh itu. Iya. Pas lagi mau Beban nambah, hidup kali ya. pas lagi mau nambah barbelnya ketiban berat.
Kita mah aman dari situ. Mungkin memang resiko penyakit lainnya banyak. Persiapan berapa lama sih untuk tur ini? Persiapannya udah dari 2 bulan yang lalu nih sebenarnya. Sebulan yang lalu lah kira-kira. Jadi kalau misalnya sampai start mulai berarti mungkin persiapannya 3 bulan. Dari bulan lalu, ini Juli, Agustus, September jalan. 3 bulan ya, persiapannya. Buat bikin materinya, mikirin isi-isinya, konsep-konsepnya gitu. Ide awalnya dari mana sih? Emang itu kan 3 trilogi gitu ya. Berarti memang dari awal udah dipikirin bakal bikin 3. Betul, itu karena waktu itu ikut kelasnya Bang Panji. Bang Panji Pragiwaksono pernah bilang katanya kalau mau start tuh mulai langsung targetin bikin 3. Itu tujuannya selain ini sebenarnya buat ini menilai berapa harga atau berapa audiens kita yang tepat. Jadi kayak misalnya kita bikin di show yang pertama di kapasitas 200, harganya misalnya di 100. Ternyata pas selesai pas di acara tiketnya nggak kejual habis, cuma 150. Itu kita evaluasi nih, emang karena gedungnya kegedean atau harganya ketinggian. Nah itu di show kedua dibenerin. Nah misalnya gedungnya disamain tapi harganya diturunin, ternyata habis tiketnya. Kenapa jadi masalahin gedung? Apa itu? Iya, maksudnya kalau emang gedungnya gede berarti kan pesertanya butuh banyak kan? Betul. Iya, itu nih tujuannya untuk menakar gitu. Di kedua, berarti kita pilih gedung yang lebih kecil biar kelihatan gitu. Oh, diukur dari pertama berarti di kapasitas segini otomatis ini referensi gedungnya gimana? 3 show ini kan Bang Panji buat ngukur itu. Nah yang di ketiga kan udah pas, harga bisa dinaikin, kapasitas bisa dinaikin. Nah dari situlah start buat numbuhin semuanya. Kata Bang Panji dari 3 itu start sampai dia bisa kayak sekarang di 7.500, bahkan yang tahun depan nanti di Indonesia Arena itu 10.000. Ya, itu mulainya katanya gimana mulainya itu dari 3 itu. Nah, akhirnya saya mikir, wah berarti harus bikin 3 langsung ya. Nyari nama lah kira-kira apa konsep yang 3 ya. Mikir ada main Korean Show lah bikin. Nah kemarin yang pertama kan memang secara venue di Bulungan 300 itu nggak full, cuma 250 itu di Jakarta tuh kemarin. Itu nanti kita makanya yang di show kedua ini gedungnya juga masih sama kapasitas 300, tapi harganya kita coba dinaikin. Seru. Ini pasti udah pada nunggu juga ya. Bener. Udah banyak sih emang yang di Jakarta nih pada nanyain kapan tiket Jakarta dijual gitu kan, karena masih belum nih Jual aja dulu, ntar tempat menyusul itu nggak apa-apa. Oh bisa? Bisa lah. Lapangan terbuka bisa. Bisa di Tahu hujan loh. gitu aja trotoar ini Sudirman. Pas CFD aja, pas CFD. Itu rame tuh kayak Malik kemarin ya begitu. Jadi ini yang kedua, tunggu aja ntar ada lagi tahun depan berarti kan. Betul. Nah, baru ketahuan deh, berarti emang kayak 1, 2 tuh belajar, terus ketiganya baru Startnya tuh di 3 ya. Oh enggak, jadi yang openingnya tuh tiap kota beda-beda. Beda-beda dia. Gitu. Ya beda-beda orang juga sih. Berapa orang? Ini berapa stand up yang untuk Openernya. Tiap kota kecuali Bandung sama Jakarta satu-satu semua. Di Bali Sukron doang, di Batam Fahri, di Jogja Bang Putra, cuma di Bandung aja tuh ada Andi sama Pak Iko, di Jakarta ada Setiadi Ilham sama Sastra Sila. Nah, jadi silakan tuh udah bisa dibeli tiketnya Iya. di tiptip.co. Aplikasi tip-tip aja. Aplikasi Iya, dulu ini dia lewat kamera kan kalian gua. Ya, jadi silakan dibeli tuh udah bisa dibeli tiketnya buat yang tour ke kota-kota tadi kan. Betul. Di Di Tip-Tip. aplikasi Tip-Tip itu Masih presale di masih 75.000. presale. Ada Bali yang pertama tuh ya. Bali. Wah gimana pun nih kita mecah-mecahin Bali. Wah bisa lah. Bali terus ke Batam, Jogja, Kediri, Bandung. Nanti Jogja. terakhir di Jakarta. Jogja nggak deh? Iya Jogja. Jogja. Jogja, iya, Kediri, iya. Bandung. Oh ya.
Terus Jakarta nanti kayaknya mungkin pas tayang tiketnya udah bisa dijual aja ya. Tiketnya di presale di harga di 175.000. Oke. Langsung gas aja deh. Langsung gas, Gas. biar keburu. Karena kan takutnya kalau presale ada kuotanya, kalau udah habis kuotanya nanti masuk ke harga normal. Gitu. Ada itu nggak kayak VVIP apa segala macam? Nggak ada sih, itu cuma masalah. Oh, ini doang. Ada VIP sama Tribun. Oh, Tribun. Itu harganya beda tuh. Jakarta. Ya itu di Jakarta doang yang dibagi. Yang Jakarta doang, yang gedungnya soalnya ada tingkatnya di Jakarta. Karena bisa kalau daerah kapasitasnya sih nggak terlalu. Kecil-kecil, iya. Bisa jadi kayak di kafe-kafe atau apa gitu. Auditorium TVRI itu di gedung TVRI-nya ya? RRI. Oh, RRI itu di gedung RRI-nya. Ada studio auditorium pertunjukan. Seatnya di bawah, di atas. Nah, yang harga di bawah lebih mahal daripada yang di atas gitu. Oke. Ada lagi Bang? Dah, itu aja. Oke, jadi silakanlah itu dibeli-beli tiketnya buat supaya tidak pusing warga Jakarta khususnya kan. Iya, benar. Kemacetan tadi. Terus ini penting juga yang mungkin lagi mulai sadar dengan kesehatan tuh kayaknya nanti bakal Benar, ada itu akan sepi-sepi. banyak motivasi-motivasi. Pengalaman pribadi kayaknya banyak kan nanti. Supaya nggak jadi kayak gue, mending lu gitu-gitu kan. Iya, kemarin tuh benar, ada benar. gitu-gitunya ya. Itu kan nanti juga itu setelah pilkada. Oh, setelah pilkada. November kan? Udah selesai lu kan November tanggal pemilihan kan? 9. Enggak dong, belum. Oh belum ya? Setelah pelantikan kayaknya presiden baru. Yang berpelantikan presiden baru. Pilkada November baru. November tanggal 27 kalau nggak salah. Oh iya. Kalau nggak Berarti lagi panas-panas ya dong tuh. Nah itu tuh masalah izin itu tuh ya. Iya benar-benar aman dan tuh. Kenapa udah gatal pengen ini? Emang lu berasa apa pun di Jakarta itu? Enggak tahu, yang maju juga belum ketahui. Atau mungkin minat jadi wakil gitu atau Wah, apa gitu. Ya kan Saya- ada temen case-nya, kita, temen, iya. ya kan? Belum ada partai yang ngajak sih sebetulnya. Kalau ngajak mah mau aja saya. Paling dikata-katain Bang Panji doang kan. Harus bisa abang pun, saya abang lu, ya abang pun. Ya mungkin yang mewakili anak muda PSI atau apa Aduh. gitu. Kalau bisa partai yang mungkin menangnya gede dong Bang. Lah emang kenapa PSI? Nggak lolos PT? Kayaknya susah berat. Lihat PSI-nya dong, dilihat ketumnya dong. Nah, nggak boleh ngomong gitu. Terima kasih Oh jadi ke situ ya. Udah main ke Jakarta Terkini, terima kasih. Terima kasih banyak. udah diundang ke Jakarta Ya. Begini. Ya, main-main sini lah Bekasi, dekat rumah lu kan? Dekat. Ya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya di Bijak Bicara Bicara Jakarta. Jakarta. Bye bye.